Ini nggak bisa dipakai. Bisa dipakai. Tes. Bisa ini? Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis ini, kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah, kembali untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Allah menambah nikmatnya, kita kufur Allah menguranginya, bahkan mencabutnya. Salah satu nikmat yang dicabut dari sebagian kita adalah damainya hati ini, tenangnya jiwa ini. Saat ini sebagian kita sedang panik dengan hadirnya virus corona. Barangkali ini bagian dari cabutnya nikmat kedamaian, ketenangan dari kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian niki, suara tiang jelas ke dalam. Jelas? Agak dengung? Jelas? Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi yang belum tahu, suatu hari berangkat isi kajian yang melewati sebuah kampung.
melewati beberapa rumah tanpa dari orang-orang yang berada di rumahnya, di teras-teras rumah mereka, ada bapak-bapak yang sedang duduk manis, selonjoran cerita satu sama lain. Sepertinya mereka menunggu maghrib tiba. Melihat mereka terbesit di benak tiang, seandainya bapak-bapak ini mengambil Al-Quran lalu membacanya, berapa ribu pahala yang mereka dapatkan. Man qara'a harfan min kitabillah, Nabi pernah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sementara satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Andai waktunya diisi dengan membaca ayat demi ayat, pelan-pelan, surat demi surat, pelan-pelan, selembar demi selembar, pelan-pelan, mereka akan meraup ribuan pahala dari habis sholat asar hingga maghrib tiba. Bahkan ketika terengah-engah membaca Al-Quran, Allah mengganjarnya dengan pahala. Dan saat Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi pelungguh sami, Allah berikan pelungguh sami kesempatan maghrib isya, lalu pelungguh sami hadir mengisinya dengan mengikuti, menyimak ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan duduk di majelis ilmu dalam durasi yang tidak kurang dari 40 menit, lebih kurang 40 menit. Mudah-mudahan kita meraup ribuan pahala karena kita akan membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini di benak kita, di kepala kita berputar-putar tentang virus corona. Saat ini bahkan ada rasa takut yang menghantui, dan itu wajar karena virus corona merupakan salah satu makhluk yang harus ditakuti. Dan takut serupa ini adalah takut yang terhitung tabii, wajar adanya. Bahkan makhluk sekecil ini jauh lebih berbahaya ketimbang singa. Orang bilang ini seakan-akan musuh dalam selimut, bahkan lebih dalam daripada musuh dalam selimut. Tidak tampak, dan ini jauh lebih berbahaya. Maka wajar jika rasa takut itu muncul pada diri kita. Namun demikian tidak membuat kita kemudian tidak bisa beraktivitas apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Tentu sembari mengambil sebab agar kita terhindar dari virus corona. Karena di antara kita tidak ada yang siap mati hari ini. Ada yang siap? Tidak ada. Meskipun kita semua siap masuk surga, tapi tidak ada yang siap di antara kita mati hari ini. Kita berharap Allah memanjangkan umur kita sepanjang-panjangnya, bahkan berharap 1000 tahun lagi. Karena kita mencintai kampung satelit ini, kita mencintai NTB ini, kita mencintai Indonesia ini, kita mencintai dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan virus corona yang menjadi tema kita. Karena virus corona ini sudah menjadi tema semua warga Indonesia hari ini. Bahkan mereka mengetahui perkembangan berapa orang yang ODP, PDEP, apa namanya lagi? PDP, kemudian suspek dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini kita tahu berapa jumlah yang diumumkan oleh pemerintah dan berapa di antara mereka yang gugur. Gugur untuk orang Islam, bahasanya tewas untuk orang Islam. Kita lagi rekam, ini yang saya khawatirkan dari rekaman ini. Tapi jamaah dimuliakan Allah, tapi biasa berita membuatnya tewas begitu bahasanya agar lebih menggetarkan. Jamaah dimuliakan Allah, kita tetap akan membahas
Kitabul Manhaj tetap akan bahas, walaupun nanti kita akan sisipkan tentang virus corona. Karena yang mengikuti melalui siaran Terara Mengaji yang membahas tentang bagaimana menghadapi virus corona ini atau virus corona ini adalah Ustaz Alihi. Ia membahas kitab yang dibuat atau ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ada yang hafal doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sayangnya doa ini banyak dipanjatkan saat virus corona hadir. Padahal kita dianjurkan untuk membacanya kapan saja. Karena kita tidak tahu apakah kena virus atau tidak. Siapa tahu malah kena ular, kena kalajengking, kena yang lainnya. Maka kita senantiasa terus membaca doa ini dengan mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah sepanjang kita keluar dari rumah kita masing-masing. Jamaah dimuliakan Allah, kita sudah sampai pada pembahasan la dakwah illa bil ilmi, tidak ada dakwah kecuali dengan ilmu. Kita sudah sampai pada bab ini bahwa tidak ada dakwah kecuali dengan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketika Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani, orang-orang yang berdakwah kepada Allah tentu dia akan berbicara tentang siapa? Tentang Allah. Dia berbicara tentang siapa? Tentang syariat Islam. Dia berbicara tentang siapa? Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara tentang apa? Tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berbicara tentang agama, tidak boleh baginya kecuali atas dasar ilmu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, atas dasar ilmu. Pertama, kenapa? Orang yang berbicara tentang Allah, tentang syariatnya, tentang Islam tanpa ilmu, maka ia mendapatkan larangan keras, bahkan larangan paling tinggi setelah larangan berbuat keji, setelah larangan merampas, membegal, mengambil hak orang lain, setelah larangan melakukan kesyirikan. Larangan paling tinggi adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang syariat tanpa ilmu. Ini larangan paling tinggi. Allah mengatakan kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ayat ini pertama melarang, diharamkan berbuat keji, baik perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bighairil haq, juga berbuat dosa, merampas, melanggar hak orang lain. Yang kedua, wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Yang ketiga, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, engkau berkata tentang Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Para ulama menyebutkan, diurutkan yang pertama yang paling rendah, kemudian naik ke lebih tinggi, kemudian yang tertinggi. Tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali atas dasar ilmu. Kenapa dia lebih tinggi daripada syirik? Padahal syirik ini membuat orang kekal di neraka. Karena syirik ini dilakukan oleh individu. Ketika dia berbuat syirik, maka dosa untuk dirinya saja dan dia kekal sendirian. Adapun orang yang berkata tentang Allah, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, maka dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Yang kedua, orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali dia berbicara tentang Allah A, B, C, D, berbicara tentang syariat A, B, C, D, berbicara tentang Nabi, berbicara tentang hukum-hukum,
dia otomatis mengatasnamakan Allah. Nah, ketika dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berarti dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu, jangan sekali-kali kalian mengatakan lima tasifu alsinatukumul kadhib, sesuatu yang disebut-sebut oleh lidah kalian suatu kebohongan. Hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram. Hari ini kita menjumpai banyak orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Apa contohnya kira-kira jamaah? Musik. Orang menyebut bahwa musik itu halal. Sekarang Masya Allah, musik jadi merajalela. Apa yang lain? Rokok. Yang lainnya riba. Yang lainnya pacaran. Yang lainnya remi dangdong barangkali. Lisan mereka mungkin mengatakan tidak halal, tapi perbuatan mereka menghalalkan. Jadi jamaah yang muliakan Allah, kata-kata ini halal, ini haram itu tidak gampang. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, untuk mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Tidak beruntung orang yang mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkatalah dengan ilmu. Kemudian selanjutnya, kenapa kita dilarang berdakwah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Karena kita pasti tersesat dan menyesatkan orang lain. Bukankah kita kerap membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ilmu ini akan diangkat, namun tidak langsung diangkat dari dada-dada manusia, akan tetapi biqaddil ulama, dengan mewafatkan para ulama, hatta lam yubqi aliman, sampai tidak ada yang tersisa dari orang yang alim. Kemudian orang-orang ittakhadhan nas ru'usan juhala, berbondong-bondong datang menjadikan orang-orang bodoh menjadi imam bagi mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu adhallu. Ditanya, kemudian dia menyampaikan ilmu tanpa dasar dari Al-Quran dan Sunnah, akhirnya tersesat dan menyesatkan. Selanjutnya, kenapa kita dilarang berdakwah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu sama dengan kasuan. Apa arti kasuan? Melangkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Takutlah kepada Allah, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwa tidak boleh bagi siapa saja yang berdakwah, yang berbicara tentang Islam, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, karena akibatnya banyak sekali. Sesungguhnya munculnya kesesatan demi kesesatan akibat adanya dai-dai al-mudhillin yang menyesatkan umat, dai-dai yang berbicara tanpa ilmu, dai-dai yang berbicara tanpa dalil, dai-dai yang berbicara tanpa syariat. Padahal dahulu para ulama kita menjumpai mereka seperti Imam Malik, ketika ditanya permasalahan kemudian dia tidak mengetahui, ia selalu mengatakan la adri, tidak tahu. Kenapa? Karena ia khawatir dia menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalil dari Al-Quran, karena bagaikan mengetuk palu langit. Ketika banyak orang menghalalkan bid'ah sekarang, beragam bid'ah bermunculan. Ketika orang menghalalkan bid'ah zikir saja, zikir berjamaah, sekarang bentuk zikir berjamaah itu variasi dan unik. Ketika orang juga menghalalkan sholawat berjamaah, sekarang sholawat berjamaah bentuknya pun aneh-aneh. Ketika orang menghalalkan musik,
sekarang orang mencampur adukan Quran, sholawat, musik satu tempat. Ketika orang tidak percaya kepada Allah di atas aras, orang kadang-kadang sekarang bingung dalam berdoa. Ini disebabkan adanya orang-orang yang menyampaikan dakwah tanpa ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang mengutus rasulnya membawa kebenaran. Allah lah yang mengutus. Jadi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kebenaran. Maka mutlak harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Para ulama mengatakan al-ilmu ma qama alaihi dalil. Ilmu itu adalah yang ditegakkan oleh dalil. Wan nafi minhu, dan yang bermanfaat ma jaa bihi rasul, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat adalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama zaman dahulu bahkan ketika mengamalkan ilmu, mereka berusaha mengamalkan sesuai dalil. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ini istata'ta, jika engkau mampu, ini istata'ta, jika engkau mampu, alla tahukka ra'saka, tidak menggaruk kepalamu, illa bi atharin, kecuali dengan dalil, faf'al, maka lakukanlah. Padahal menggaruk kepala sesuatu yang biasa, sesuatu yang mubah. Tapi seandainya engkau bisa tidak melakukannya kecuali dengan dalil, maka lakukanlah dengan dalil. Padahal sekedar menggaruk. Tapi ada juga orang-orang yang menyulitkan diri mereka, mensukarkan diri mereka. Makan semangka dibuat-buat caranya. Perlu dipusingkan, diputar ke kiri ke kanan, diawali dari kanan, kemudian geser lagi balik ke kanan. Padahal makan semangka ini caranya bebas, yang penting menggunakan tangan kanan. Jika ada yang menggunakan kaki, ini yang mungkin keliru. Jamaah yang dimuliakan Allah, soal praktik agama ini, jamaah yang dimuliakan Allah, yang terdepan adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh dari kalangan siapa? Dari kalangan para sahabat. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Jauzi, kana salihun. Dahulu orang-orang soleh yafirruna minad dunya ila Allah. Mereka berlari meninggalkan dunia menuju Allah. Jadi orang yang terdepan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ini siapa? Orang-orang soleh zaman dahulu. Walan, ini beliau berkata kapan? Dulu. Padahal beliau adalah termasuk tabi'ut tabi'in. Bukan, Ibnu Jauzi ya, Sufyan Ats-Tsauri. Ibnu Jauzi adalah ulama yang datang belakangan. Beliau mengatakan di masanya, wal'an, dan sekarang al-firaru minallah ila dunya. Orang lari dari Allah menuju dunia. Saat ini kita lari dari virus corona, tinggal di rumah masing-masing. Dan memang sesuai petunjuk Nabi SAW jamaah. Nabi SAW pernah ditanya ketika fitnah muncul. Fitnah itu bisa berupa ujian agama, juga bisa berupa ujian dunia, ekonomi, kesehatan. Ketika Nabi SAW ditanya, man najat, bagaimana sukses, berhasil, selamat dari ujian tersebut? Nabi SAW mengatakan, amsik alaika lisanak, tahan dirimu, jangan berbicara, jangan banyak komentar. Hari ini corona muncul sebagai fitnah untuk melihat siapa di antara jamaah. Kita tidak berbicara tentang orang di luar sana. Siapa di antara jamaah yang beriman? Siapa di antara jamaah yang sabar? Siapa di antara jamaah yang berilmu? Karena banyak sekali sikap orang terhadap virus ini. Ada yang bahkan lupa bahwa segala takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada yang bahkan tidak sabar. Ada yang ketakutan. Ketakutan yang tidak berlebihan. Lalu dilihat pula orang-orang yang sekarang gampang berfatwa. Ada yang mengatakan tidak perlu takut dengan virus corona, kita hanya takut kepada Allah. Sudahlah, lupakan virus corona. Kita bawa jamaah kepada virus corona. Ini yang kita maksud berfatwa tanpa ilmu. Padahal takut itu dibagi-bagi. Takut tabi'i itu wajar, takut kepada virus corona. Tapi jangan kita menjadikan virus corona ini seakan-akan yang paling kita takutkan, melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal belum tentu menimpa kita. Langit belum menurunkan bintang-bintangnya. Bumi belum mengeluarkan kelaharnya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bas. Ini belum terjadi. Gunung-gunung belum bergetar. Ini masih virus corona. Membuat sebagian kita tidak nyaman. Namun ada sebagian yang lain yang meremehkan. Sudahlah, kalau memang kena ya kena, enggak ya sudah. Padahal virus corona ini sebenarnya sama dengan penyakit yang lain, hanya saja dia terhadap korbannya lebih kejam dan lebih bengis. Bagaimana bentuk kejamnya? Tidak hanya merusak badan korban, tapi juga merusak mentalnya. Bagi yang kena tidak boleh ketemu dengan keluarganya, dia harus diasingkan, dikarantina, diisolasi. Berbeda kalau ada yang kena penyakit DBD misalkan, TBC, flu burung dan yang lainnya, bisa dijenguk oleh keluarganya. Bahkan di sebagian tempat ketika dia sudah meninggal hanya bisa dilihat dari jarak jauh. Kuburkan saja sudah, karena dia takut juga kena. Jadi jamaah ini muliakan Allah. Dahulu orang-orang meninggalkan dunia menuju Allah, sekarang orang meninggalkan Allah menuju dunia. Tentunya jamaah dimuliakan Allah. Yang dimaksud dunia di sini adalah kehidupan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, sebuah ayat yang barangkali kita semua hafal. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Ayat ini kata Imam Asy-Syafi'i, "Law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi", seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, siwa hadhihi surah, kecuali surah ini, surat ini, lakafathu. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis lakafathu. Cukup. Andai ada yang kena virus corona, kembali kita ke corona karena memang ini sedang hangat. Sebenarnya dia tidak rugi selama imannya masih ada, karena iman tidak akan digerogoti oleh virus corona. Iman atas dasar ilmu, tapi iman yang lemah tidak atas dasar ilmu bisa digerogoti oleh virus corona. Digoroti dengan cara apa? Dibuat dia sedemikian takut sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mungkin pernah dengar cerita ada orang yang lari dari virus corona tapi ditabrak oleh mobil corona. Lari dari virus corona ditabrak oleh mobil corona. Kita nggak terlampau berani bercanda karena kita sedang live ini. Jadi kurang berani membuat joke-joke seperti biasa. Ciri khas Ustaz Marwan keluar. Apa tidak keluar ini? Karena khawatir nanti akan menjadi sesuatu yang tidak baik barangkali di mata orang-orang yang mungkin tidak tahu karakter kita membawa kajian. Jamaah dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian
Imam Bukhari menjadikan ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ini sebagai dalil dalam ucapannya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Di jamaah dimuliakan Allah, apapun yang kita lakukan harus atas dasar ilmu. Apalagi di zaman fitnah ini sekarang berseliweran, lalu lalang berita-berita, antara berita ini benar atau tidak, terutama tentang virus corona hari ini. Dengan cara berwudu kita bisa menghilangkan virus corona, ya. Tujuannya sih bagus. Karena virus corona ini bertahan 3 sampai 4 jam. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu berarti dia berwudu 5 kali dalam sehari, insya Allah aman. Lalu akhirnya ke pantai, piknik, datang ke tempat yang ramai, yang barangkali di sana banyak yang batuk, demam, flu dan yang lainnya. Padahal juga belum tentu memang orang-orang yang flu, batuk dan demam ini kena virus corona, belum tentu jamaah. Tapi inilah di antara kejamnya virus corona ini. Orang-orang yang batuk, yang demam juga kita curigai. Maka kita khawatir jika ada di antara antum yang batuk-batuk, mohon keluar dululah. Karena ada pesawat yang landing mendadak gara-gara ada yang batuk di dalamnya. Orang ketakutan. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada di antara umat Islam ini yang kena lalu akhirnya meninggal, kemudian saat kena dia bersabar, dihitung sebagai syahid. Apa ini berlaku pada orang-orang komunis, ateis, orang-orang kafir? Tidak berlaku. Berlaku bagi orang-orang yang beriman sesuai keimanan kita masing-masing. Jamaah dimuliakan Allah. Karena kita berbicara sedikit menyelipkan tentang virus corona, sebenarnya ketika belum ditemukan obatnya, Nabi dalam beberapa hadis sudah menyampaikan cara-cara untuk membentengi diri, termasuk mengkonsumsi asupan-asupan yang bisa membentengi kita dari berbagai penyakit. Jauh sebelum virus corona ini hadir, Nabi sudah mengajarkan kepada kita selain berdoa juga mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat menambah imun tubuh. Karena kabarnya dari dokter yang kita tanya, beberapa dokter, kalau imun tubuh ini kuat, insya Allah virus corona itu bisa kalah. Bisa kalah. Karena faktanya ada yang sembuh, dan rata-rata yang sembuh ini, rata-rata ini ya, jangan bangga ya bagi yang muda nih, rata-rata yang sembuh itu memang yang masih muda seperti tiang lah. Mudahan gak kena ya, karena tidak ada harapan untuk kena. Jadi yang muda, kemudian rata-rata yang didatangi malaikat adalah yang sudah tua. Nyebut-nyebut malaikat, sebenarnya malaikat maut terus menghantui kita. Hanya saja kita lebih takut kepada virus corona yang entah kena atau tidak. Namun ada beberapa obat yang disebutkan, salah satunya adalah habatus sauda. Inna hadhil habba as-sauda, biji yang hitam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syifaun min kulli da, obat untuk segala penyakit. Karena Allah tidak menurunkan penyakit, ma anzala da'an illa anzala lahu bihi dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Nah, salah satu untuk membentengi diri adalah minum habatus sauda. Sekaligus kita ingin menyampaikan sunnah. Jika kita mengamalkannya, insya Allah kita mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa sam, kecuali yang nggak bisa diobati oleh habatus sauda ini adalah asam. Apa itu? Kematian. Kemudian yang lain, minyak zaitun, watini wa zaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Kulu zait, minumlah, wadahinu bihi.
kemudian minyakilah rambut dengannya. Fa innaha min syajaratin mubarakah, karena ia dari pohon yang diberkahi. Nangka disebut enggak min syajaratin mubarakah? Kelengkeng disebut enggak? Durian yang lagi tenar sekarang disebut enggak? Tidak, yang disebut adalah zaitun min syajaratin mubarakah. Alaika bihadhihi syajarah al-mubarakah. Kata Nabi SAW, hendaknya engkau mengkonsumsi buah pohon ini. Maksudnya pohon zaitun. Minyaknya juga bisa dikonsumsi. Fatadawau bihi, kata Nabi, berobatlah dengannya. Kemudian ini bukan promosi. Ma'u Zamzam khairu ma'in ala wajhil ardi, kata Nabi, sebaik-baik air di muka bumi ini ma'u Zamzam. Ta'amut tu'mi, ia mengandung gizi layaknya makanan yang bergizi. Wa shifa'us suqmi, dia obat untuk berbagai penyakit. Kemudian Nabi pernah bersabda, innal humma, ini bagus nih, sesungguhnya demam min tayhi jahannam, dari uapnya api neraka jahannam. Fa'abriduha, maka dinginkan dia bima'i Zamzam, dengan air Zamzam. Mudah-mudahan setelah ini toko Al-Haramain ramai dengan para pelaku. Tapi jamaah ini mudah Allah. Ini bukan promosi, ini mempromosikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalian, karena kita mau menyelipkan. Kayaknya ini yang tidak dibahas oleh Ustaz Fadil. Karena tiang menengok videonya, oh ya, tidak dibahas. Nanti insya Allah ini kita bisa sampaikan. Dan ini yang disampaikan oleh Dr. Ahmad tadi pagi tiang ketemu. Beliau mengatakan orang-orang yang ngaji sunnah ini sebenarnya tidak perlulah repot-repot mencari obatnya. Ada obatnya, disebutkan tadi habatus sauda, minyak zaitun. Sekarang kan yang lagi viral adalah jambu biji sama daun kelor. Yang tadinya satu ikat menjadi yang tadinya satu ikat 500 menjadi 2000 daun kelor. Padahal daun kelor ini banyak dibuang-buang. Begitu dipiralkan oleh dokter, langsung rame. Semua membentengi diri dengan daun kelor karena takut virus corona. Sekarang juga jambu biji mulailah laris. Kalau masker, ya sudahlah, itu bahkan sekarang makin langka. Memang banyak sekali hikmahnya ketika virus corona ini datang. Banyak orang yang mencela orang-orang yang bercadar, kini mereka bercadar. Kanu yaqulun, mereka pernah berkata, an-niqab ya'iqul hayat, cadar ini menghambat kehidupan. Orang-orang Prancis mengatakan demikian. Orang-orang kafir mengatakan demikian. Ini cadar ini menghambat. Wal yaum, hari ini, hayatuhum mustamirratun bil kumamat. Hari ini hidup mereka, di mulut-mulut mereka penuh dengan sampah. Sampah apa? Masker. Al-kumamat bahasanya. Itu al-kumamat itu artinya sampah-sampah, tapi diterjemahkan masker. Ini jangan nanti dipotong ini. Ya, tapi ini sebenarnya tamparan lah bagi mereka yang mencela orang-orang yang bercadar. Namun bagi kita tidak perlulah menggunakan cadar. Pakailah simak, sorban. Barangkali sorban bisa menjadi masker bisa. Makanya sorban ini sebenarnya multifungsi di Arab Saudi. Ketika musim panas bisa menjadi payung, ketika musim dingin bisa juga membentengi telinga, membentengi bagian-bagian yang sensitif dengan kedinginan. Jelas sedikit jamaah dimuliakan Allah. Arah mau ilmu ke? Qala al-Bukhari fi sahihihi, babul ilmi qabla al-qawli wal amal li qawli Allah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Berdakwahlah dengan ilmu, kenallah Allah sebelum berdakwah. Bahkan tidak boleh berkata kecuali Allah berkata,
Tidak boleh berkata kecuali Nabi berkata. Tidak boleh berkata kecuali Islam berkata. Ini bagi dai yang berdakwah. Jelas niki jamaah dimuliakan Allah. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, man amila bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang menyampaikan orang yang menyampaikan dakwah tanpa ilmu, maka dia merusak lebih banyak ketimbang memperbaiki. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita mengenal para ulama zaman dahulu. Setiap kali mengamalkan ilmu, mereka menghayati ilmu tersebut. Karena sejatinya ilmu yang Allah berikan kepada kita ini tidak hanya membentengi kita dari api neraka, tapi juga membentengi kita dari mara bahaya dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, suatu bangsa, suatu negeri tidak akan ditimpa jika mereka memiliki 4 hal. Yang pertama, pemimpinnya adil. Yang kedua, para ulamanya berada di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas petunjuk. Kemudian tokoh agamanya, para da'inya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, wanita-wanitanya berjilbab. Namun bukan berarti mereka tidak diuji. Para ulama zaman dahulu juga mendapatkan ujian, akan tetapi ujian mereka untuk diangkat derajatnya. Berbeda kita hari ini. Ujian kita barangkali kita fokus agar dosa-dosa ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam Sahih Darqi pernah mengatakan, idza syakal mu'min, jika seorang mukmin merasakan sakit, akhlasahullahu minadz-dzunub, Allah membebaskannya dari dosa. Kama yukhalisul kir habathal hadid, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat-karat besi. Jadi barangkali bagi kita jamaah dimuliakan Allah, ada ujian, kita berharap dari ujian ini Allah menghapus dosa-dosa kita. Karena selama ini barangkali kita tidak pernah menangis karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita tidak bisa mencontoh Ar-Rabi' ibn Khuthaim. Rabi' ibn Khuthaim tidak bisa tidur di malam hari, ngelingsang bahasa Sasakna, dan ini pedam, insomnia. Saat ditanya oleh ibunya, kenapa engkau tidak bisa tidur? Dia mengatakan, apakah orang yang tidak bisa tidur harus tidur? Lalu ibunya mengatakan, apakah engkau sudah membunuh seseorang sehingga engkau tidak bisa tidur? Karena biasanya orang yang membunuh tidak tenang jiwanya. Kira-kira apa biasa yang membuat kita tidak bisa tidur? Kalau kita, apa yang membuat kita tidak bisa tidur, jamaah? Jamaah? Hutang. Kemudian kredit belum lunas. Sudah umur 40 belum nikah lagi. Belum nikah lagi bahasanya ini. Belum nikah gitu. Nanti ibu-ibu tersinggung nih. Sebenarnya itu memang tujuannya. Jamaah dimuliakan Allah. Kemudian dia mengatakan, ya saya sudah membunuh seseorang. Lalu apa kata ibunya? Kalau begitu tunjukkan di mana keluarga korban yang engkau bunuh itu. Saya akan sampaikan kepadanya bahwa engkau anak yang rajin sholat, qawwam, shawwam. Saya akan sampaikan dan saya yakin mereka akan memaafkanmu karena engkau anak yang sholat. Lalu apa kata Ar-Rabi' ibn Khuthaim? Qataltu nafsi, saya telah membunuh diri saya sendiri. Apa maksudnya? Tadi siang dia sudah melakukan dosa. Jadi tidak bisa tidur karena telah melakukan dosa. Amir bin Abdi Qais, mungkin tidak ada yang pernah mengalami. Kalaulah dia mengalami, mungkin dalam keadaan yang berbeda. Alqamah bin Mursyid bercerita, Amir ini adalah orang yang qawwam, rajin sholat malam, shawwam, puasa siang hari. Dan iblis tidak mau membiarkannya terus beribadah. Kadang-kadang iblis datang dalam bentuk seekor ular hitam.
di hadapan tempat dia sujud. Lalu apa yang dilakukan oleh Amir bin Abdi Qais? Apa yang dilakukan? Ketika dia akan sujud, dia singkirkan ular itu. Dia mengatakan, andainya engkau tidak bau, niscaya saya sujud di atasmu. Kira-kira kalau ada ular di depan kita, jamaah, masih kita sholat di tempat itu? Bahkan Alqamah bin Mursyid mengatakan, suatu hari saya melihat ular masuk dari bagian bawah gamisnya saat dia sholat, kemudian keluar dari lengan gamisnya. Ia sama sekali tidak bergeming. Saat ditanya, apa yang kau rasakan saat ular itu keluar masuk? Saya tidak tahu kapan dia masuk, saya tidak tahu juga kapan dia keluar. Dikisahkan dalam kitab Hilyah, yang dimuliakan Allah. Begitu khusyuknya dalam beribadah. Itulah ulama zaman dahulu. Maka ketika ujian datang, ini sebenarnya untuk mengangkat derajat mereka. Karena dosa membuat mereka menangis. Bahkan ketika Amir bin Abdi Qais ini jatuh pingsan, setelah dia bangun, dia menangis. Kemudian orang-orang mengatakan, buat apa engkau menangis? Bukankah engkau orang soleh? Dia mengatakan, bagaimana saya tidak menangis? Saya ini orang yang paling miskin ibadah. Saya khawatir perjalanan panjang menuju akhirat ini membutuhkan bekal yang sangat banyak, sementara bekal saya tidak ada. Ada nggak kira-kira jamaah kondisi ibadahnya seperti ini? Saya yakin ada jamaah yang mengalami hal serupa, ular keluar masuk di baju dan tubuhnya. Tapi kapan? Saat dia tidur. Saat tidur ada barangkali. Begitu dia bangun, lihat ular di depannya, ngamuk nih. Tapi Amir bin Abdi Qais, dia tetap sabar, khusyuk dalam beribadah. Bahkan Imam Abu Hanifah, jamaah dimuliakan Allah, imam yang terkenal, ya, madhab Abu Hanifah, ketika dia mendengar ayat surat Az-Zalzalah, saat itu dia menjadi makmum. Dia mendengar surah Az-Zalzalah yang sudah kita hafal bersama. Saat itu sholat Isya. Begitu selesai sholat Isya, dia sholat dikir sampai subuh. Saat ditanya, ternyata dia takut gemetar gara-gara ayat itu. Kira-kira ayat ini membuat kita gemetar enggak jamaah? Tidak membuat kita gemetar. Sebenarnya banyak kisah tentang para ulama, bagaimana ulama zaman dahulu solehnya minta ampun. Meski demikian mereka juga mendapatkan ujian. Tapi kita bisa membayangkan, jangan-jangan ini ujian untuk mengangkat derajat mereka. Sebaliknya kita, ujian ini barangkali ya kita harapkan menghapus dosa kita. Maka kita teringat dengan ucapan Nu'man bin Bashir al-Ansari, innal halakah kullal halakah, sesungguhnya kebinasaan di atas segala kebinasaan, an ta'mala sayyi'at, engkau berbuat keburukan, fi zamanil bala, di saat musibah datang. Masih enggak orang-orang tidak berjilbab hari ini, padahal virus corona sedang menghantui? Wanita-wanita muslimah masih enggak membuka auratnya? Bapak-bapak yang main remi, main dom, masih enggak? Orang-orang yang bermain riba segera enggak melepas ribanya? Masih. Dan ini sesungguhnya kehancuran di atas kehancuran. Di saat bala tiba, tidak bergegas untuk bertaubat. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, kami menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak lekas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamnya tepat enggak? Kemudian jamaah dimuliakan Allah, la takunu da'watu illa bi ilmin. Ini poin yang pertama, tidak ada dakwah kecuali dengan ilmu. Jadi pelungguh sami, jangan berdakwah dengan perasaan, dengan hawa nafsu. Karena tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini kecuali orang yang berdakwah atas dasar hawa nafsu. Faman adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah yang paling sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu qabla al-amali wa da'wah, ilmu dulu sebelum
beramal dan berdakwah. Jadi apapun yang kita lakukan dasari dengan ilmu. Maka anak-anak muda hari ini Masya Allah, mereka menimba ilmu, dan mereka juga dianjurkan untuk terus menimba ilmu, karena di pundak mereka adalah amanah dakwah. Adapun yang tua-tua barangkali tidak lama, apalagi virus corona sudah tiba. Tapi rupanya virus corona ini juga menyerang bahkan balita, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua. Jadi tidak mengenal usia. Bahkan belum lama ini ada orang-orang yang juga meninggal bukan sebab virus corona. Maka benar yang disampaikan oleh Syekh Sudais hafizahullah, dia mengatakan ihtimalu mautika di virus corona huwa 1%. Ya, kemungkinan engkau mati dengan virus corona cuma 1%. Adapun kemungkinan engkau mati fi ayyi lahdzah, kapan saja, huwa 100%. Berapa? 100%. Ini sudah banyak kita baca. Ini benar juga apa yang beliau sampaikan. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Kita tidak akan ditimpa kecuali apa yang sudah menjadi catatan kita masing-masing. Tapi tetap berusaha untuk membentengi diri dengan minum habatus sauda, juga zait zaitun, juga air zam-zam, juga yang lupa yaitu ajwa, kurma ajwa, juga termasuk madu. Yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya, syarabun mukhtalifun alwanuhu syifa'un linnas, fihi syifa'un linnas. Keluar dari perut lebah ini minuman yang beragam warnanya, terdapat padanya obat bagi manusia. Jangan lupa madu, tapi banyak madu oplosan hari ini. Gula ya dicampur dengan tuak, kemudian sedikit madu, hanya harumnya saja. Mau asli dan murni. Baik. Kemudian ad-da'wah bila ilmin. Ini gara-gara ini yang membuat dia nggak bisa bercanda sebenarnya. Ad-da'wah bila ilmin tufsidu akthar mimma tuslih. Berdakwah tanpa ilmu merusaknya lebih banyak ketimbang memperbaikinya. Sekarang kita menjumpai kerusakan begitu banyak. Luar biasa kerusakan. Ada orang-orang yang barangkali antum banggakan dari kalangan sufi, bangga kita ya. Mereka sukses mengeluarkan orang-orang yang ada di diskotik, bertaubat kemudian sholat. Senang kita mendengar itu. Ada orang-orang yang mungkin pacaran, main remi, main dum, kerjaannya minum dan lain sebagainya, kemudian sukses didakwahi. Namun sejatinya dia keluar dari perbuatan jahiliyah menuju perbuatan jahiliyah yang lain. Kenapa? Karena orang-orang sufi ini mengajarkannya ajaran sufi, tariqat-tariqat, kemudian tidak mencegahnya dari mendatangi kuburan dan yang lainnya. Hanya mengeluarkannya dari diskotik saja. Mengajaknya sholat, namun membiarkan akidahnya amburadul. Keluar dari perbuatan jahiliyah menuju jahiliyah yang lain. Maka berdakwah itu membutuhkan ilmu. Kemudian fasadud da'wat allati la tasnadidu ila ilm. Jadi dakwah ini akan rusak yang tidak bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah. Hajatul ummah ilal ilmi wal ulama. Jadi umat ini sangat butuh kepada ilmu dan ulama. Hari ini kita butuh tidak dengan ulama? Sangat butuh. Dengan fatwa-fatwa mereka, boleh tidak sholat di masjid, kondisi seperti ini, kemudian boleh tidak di rumah. Sebenarnya juga Allah menguji iman kita masing-masing. Muazzin yang ada di Timur Tengah, Kuwait dan Saudi, mereka menangis, sallu fi buyutikum, sambil terseduh-seduh. Kenapa? Karena mereka merasa, jamaah dimuliakan Allah, jangan-jangan kami terhalang beribadah karena dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang bermaksiat sana, sehingga wabah ini tidak hanya menimpa orang-orang soleh, menghalangi orang-orang soleh untuk beribadah. Namun bagi sebagian orang yang memang tidak akrab dengan masjid, ya senanglah. Apalagi bapak-bapak semi ibu-ibu, senang begitu ada pengumuman sholat di rumah masing-masing, karena memang habitat di situ.
Orang-orang munafik itu kan tidak suka sholat di masjid, tidak suka sholat sejatinya, cuman pura-pura saja datang. Dan banyak di antara kita yang terjangkiti virus munafik. Bahkan saat aman, terkendali, tidak ada virus corona pun kita malas datang ke masjid. Apalagi ada pengumuman di Jakarta ternyata diperlakukan di ini keliru. Padahal belum ada virus coronanya. Virus corona masih di Jakarta. Sudah mulai mengatakan sudahlah uzur kita, tidak perlu sholat Jumat, kan fatwa MUI. Barangkali maksudnya untuk daerah yang parah, daerah yang perlu ditekan. Tapi seperti di Lombok ini kan belum ada. Datanglah ke masjid. Ya tak masalah lah dengan masker, karena barangkali ada yang batuk-batuk, terutama masjid-masjid yang ini, yang di pinggir jalan. Lebih berhati-hati. Masjid Al-Irsyad ini, Jamaah Terara. Kita nggak tahu, mungkin pulang dari Bali kena mampir, kena, nggak tahu kan? Hati-hatilah ya kan. Kemudian dia batuk ke keluarga, gitu kena semua. Bahkan dari Intel, ini sebenarnya kalau nggak rekaman nih yang sebutkan ya. Seorang profesor yang mengirimkan, ada banyak sekali orang-orang non-muslim dari kalangan tokoh-tokoh mereka yang juga meninggal. Dalam satu rapat ada yang kena, ini diakui oleh mereka sendiri. Jadi dalam satu rapat banyak yang kena tapi disembunyikan ini. Makanya bahaya sekali virus corona ini, walaupun ada yang sembuh namun juga mematikan. Nah, sekarang kita butuh dengan ulama, maka kembalilah kepada para ulama. Di Indonesia ini kita punya asatidzah yang barangkali tahu ilmunya, tanya dulu. Ada orang ngegoes, ini ceritanya ngegoes. Terus dalam ngegoes itu biasalah, dalam hukum lomba itu, jamaah dimuliakan Allah, hukum lomba nih jamaah ya, tidak boleh kita berdaftar. Kemudian daftar ini, uang daftar ini dijadikan apa? Sebagai apa? Hadiah. Ini tidak boleh kan? Jelas ini. Namun disiasati dengan beli apa? Voucher. Itu sama kenanya itu. Disiasati dengan beli voucher. Yang paling banyak beli vouchernya, dia yang menang. Terus yang tidak beli voucher tidak ikut menjadi peserta, sama kenanya. Mengeluarkan juga kita uang. Yang melakukannya jamaah yang sudah ngaji sunnah. Setelah melakukan baru tanya, Ustadz gimana hukumnya? Kami ngadain lomba begini dan begini, kami beli voucher. Lalu yang memberi hadiah ini sponsor, orang ketiga, tapi dia beli voucher untuk sponsor. Ya ini kan halus begitu. Maka tanya dulu kepada ahlinya, baru dikerjakan. Begitu jelas jamaah dimuliakan Allah. Ini salah satu pentingnya kembali kepada ulama. Tapi yang baik datang dari Allah, yang tidak baik datang dari tiang. Sebenarnya kajian kita dari jam 7 sampai 37 menit ya. Cuman kita lebih karena barangkali kita agak terlambat. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita bahas lanjutan ya dengan tema yang baru. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Tapi mudah-mudahan ya kita berharap virus corona ini tidak masuk ke Lombok. Kalau sudah ada mungkin tiang termasuk tidak berani datang ke satelit. Ya kan semua nanti takut yang hadir cuma tuan rumah saja dan saya ya. Waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita. Silahkan azan dulu, insyaallah kita buka tanya jawab setelah ini barangkali 5 menit, 10 menit. Ya, insyaallah masih ada waktu jamaah ya. Masih ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jika ada pertanyaan silahkan, jika tidak ada maka kita tutup. Ada pertanyaan? Ayo. Baik. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sekarang Nabi SAW mengatakan sampaikan dariku satu ayat. Dari ayat yang kita ketahui, yang kita pahami. Bagaimana kita menyampaikan satu ayat ini sementara kita tidak tahu ayat apa itu? Pastinya kita tahu ayat tersebut, hadis tersebut, hukum tersebut, syariat tersebut, hingga kita bisa sampaikan. Jadi di sini perintahnya adalah perintah untuk menyampaikan. Nah, walaupun satu ayat dariku sampaikan yang kau ketahui. Lebih dari itu jangan. Sampai engkau ketahui 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, baru engkau sampaikan. Ayat kedua, ketiga, keempat. Jelas ini? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hanya paham ayat ini, sampaikan ini saja. Lebih dari ini diam. Karena memang kita dianjurkan diam daripada berbicara tidak bermanfaat. Jelas niki maksudnya? Jadi tetaplah jamaah yang pulang dapat 1-2 faedah dari sini, sampai di rumah ketemu istri sampaikan. Ketemu ibu sampaikan, ketemu ayah sampaikan, ketemu sahabat sampaikan. Satu ayat yang kita pahami, satu faedah yang kita dapat. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sayangnya malam hari ini tiang tidak membawa hadiah, tidak ada hadiah. Tapi jika tidak ada pertanyaan, barangkali tema kita memang sederhana tentang masalah dakwah dan virus corona. Jadi sesuatu yang barangkali kita sudah hafal semua. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik datang dari tiang. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari virus corona. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, perbanyaklah berdoa di malam hari, panjatkanlah doa sembari bernangis di hadapan Allah, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita bantu pemerintah dengan doa karena kita mungkin tidak bisa dengan harta.
membantunya. Barangkali yang punya harta puluhan juta, ratusan juta, silahkan bantu, karena ternyata ini banyak menghabiskan dana ya untuk menangani virus corona ini. Apapun yang terjadi juga tinggalkan debat, jangan juga banyak mencela-cela, baik mencela pemimpin, mencela saudara. Lebih baik banyak berdoa, panjatkan kepada Allah, ya Allah semoga kita dihindarkan dari virus corona, karena dia cukup berbahaya. Satu kepala keluarga kena bisa mengenai istri, anaknya, ibu dan ayahnya, dan bisa membuat semuanya mati. Bisa pula tidak demikian, selamat. Tapi biasanya jika satu keluarga kena, maka yang lain juga ikut sepertinya tertular. Kemudian kita menyebutkan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa penyakit virus corona ini dibawa oleh jin, diciptakan oleh primason dan lain sebagainya. Ini tidak benar. La adwa wa la tiyarata. Maksudnya yang dimaksudkan oleh para ulama adalah maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengatakan ini dipindah-pindah oleh jin. Jadi nanti jinnya pilih-pilih siapa yang pantas untuk kena corona. Nanti dipilihlah orang-orang soleh supaya tantangannya tidak berat. Jadi ya kasih aja ini yang soleh gitu. Jadi kasihan ustaz-ustaz, ya kan? Nanti ini kayaknya berbahaya buat mengacaukan tipu daya kita pindahkan aja kepada ustaz-ustaz. Ini jelas tidak benar yang begini. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali pula Allah bisa menjadikan orang yang ini kena tanpa harus melalui dia. Bisa juga kena, Allah jadi kun fayakun. Allah bisa juga membuat orang kena. Seperti orang sakit gigi, bisa ini sakit gigi, ini sakit gigi, ini mungkin penyebabnya karena rokok, yang ini mungkin penyebabnya karena banyak makan bebalung. Ya, kita nggak tahu. Ya, jelas jamaah muliakan Allah, yang jelas penyakit ini ya ada yang menular, tapi menularnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tiyarata, tidak ada sial. Maksudnya baik buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah muliakan Allah yang tidak berpanjang kali lebar, insyaallah mudah-mudahan kita ada pertemuan di Jumat depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.